Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Video Kang Deddy Mulyadi. Sudah agak lama saya tidak memperhatikan apa yang viral mengenai beliau ini. Tidak memperhatikan dalam pengertian tidak berkomentar ya. Kenapa? Karena ya memang tidak ada urusannya dengan agama. Kebijakan-kebijakan itu, kebijakan tentang study tour misalkan, ya setiap kebijakannya begitu, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, ada yang setuju, ada yang tidak. Dan dari segi ini KDM ini adalah pemimpin yang berani mengambil resiko. Orang pada demo, banyak orang kehilangan pendapatan, kemudian banyak juga pengelola wisata yang dirugikan karena harus mengembalikan uang dan lain sebagainya dan lain sebagainya. KDM tidak gentar begitu ya, itu kan urusan kalian begitu. Dan dari segi ini itu adalah sesuatu yang baik ya. Cuma dari segi kebijakannya saya setuju atau tidak, saya tidak berkomentar itu ya. Ya kebijakan pemerintah lah, biasa itu. Nah sampai ya ada video ini video baru yang mana video ini kaitannya dengan Kristen, yang mana kita suka menyebutnya Nasrani ya. Jadi jangan terlalu mempermasalahkan nama yang kita pakai begitu, bukan yang Anda pakai. Orang-orang Kristen itu suka tidak menerima ya, Nasrani bukan Kristen, atau Islam sendiri begitu. Kalau Nasrani itu kitab sucinya Injil, kalau Kristen itu kitab sucinya Bible. Kita lihat dari segi yang pastinya saja bahwa perbedaan kita dengan mereka itu mengenai Nabi Isa atau yang mereka sebut dengan Yesus. Itu perbedaannya di situ. Kalau itu sudah dikaitkan dengan Tuhan atau memiliki sifat ketuhanan, ya sudah, itu yang kita sebut Kristen atau kita sebut Nasrani begitu. Nah, ini berkaitan dengan agama ini ya. Yang mana tatkala melihat thumbnailnya, saya sakit hati begitu ya sebagai orang yang beragama. Kenapa? Karena nanti ada scene ya, ada frame KDM ini disujudi oleh pendeta ini, yang mana ditolak begitu oleh, kalau itu bagus gesturnya Kang Deddy Mulyadi itu. Kemudian bersimpuh nanti itu. Yang saya sesalkan itu kenapa kok harus dimasukkan? Itu saya sesalkan. Jadi masalahnya bukan di Kang Deddy-nya, masalahnya itu di kameramennya dan editornya. Nanti kita akan bahas pada frame-nya yang ditampakkan. Nah, yang lebih penting ya, karena ini kontennya pasti banyak yang menonton. Karena pertama ya memang KDM banyak sekali yang menonton begitu. Yang kedua, karena ini memang masalahnya itu sensitif ya mengenai agama. Jadi ini pasti banyak yang menonton. Yang mana setelah saya menonton, kontennya bagus sekali ya. Gestur yang ditampakkan itu bagus sekali. Nah, saya ini tadinya tidak mau mengomentari ini. Kenapa? Karena sekali lagi ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Cuman setelah saya melihat ini ada sisi positif dan memang sedikit banyak apabila yang menontonnya itu Muslim, ini ada kaitannya. Nah, saya ini orang yang keras terhadap KDM ya di dalam mengkritisi. Yang bilang banci tampil itu saya. Yang bilang KDM itu bodoh, saya katakan begitu tidak mutlakon. Tetapi dengan koyid tatkala yang bersangkutan ini berbicara tentang agama, itu saya ya, tanpa tedeng aling-aling saya mengatakan demikian. Nah, menjadi tidak adil rasanya tatkala saya ini melihat hal yang bagus pada diri KDM, setidaknya dari apa yang saya lihat, kemudian saya tidak mereaksinya. Jadi ada merasa ketidakadilan itu. Ya akhirnya karena saya rasa yang mau saya reaksi ini adalah perkara yang baik, meskipun tidak lepas dari kritik, ini saya harus menyampaikannya. Nah, itu dulu ya, jadi kenapa video ini dibuat. Kemudian kaitannya dengan keislaman, ini ada hal yang mengkhawatirkan bagi yang menonton. Kalau tentang bagi KDM, saya tidak mau urusan dulu begitu ya. Ini bagi yang menontonnya nih. Sulitnya bagi kita ini memiliki aturan yang namanya itu tidak boleh ridho terhadap kekafiran. Nah, ridho terhadap kekafiran itu secara eksplisit atau secara implisit.
Misalkan ya ada orang itu dalam keadaan dia itu kafir, kita bilang seperti ini di dalam hati kita ya. Ya biarinlah dia mau kafir sampai mati juga bodoh amat begitu. Itu ar-ridho anil kufri. Ya, ar-ridho anil kufri. Yang mana seharusnya kita ini sebagai seorang muslim memiliki hati yang tidak ridho terhadap kekafiran. Dalam pengertian kita menginginkan orang-orang yang kafir itu supaya mendapatkan hidayah. Sehingga nanti ada yang secara implisit itu ya, apabila ada orang yang dipinta untuk membacakan, untuk ditalkin syahadat, kemudian orang yang dipinta untuk mentalkin syahadat itu malah menunda permintaan itu, maka dia sudah dihukumi secara implisit ridho terhadap kekafiran. Dan ridho terhadap kekafiran itu kafir. Nah ini yang susah di negara yang toleransi. Jadi antara hati dengan sikap itu menjaganya agak sulit. Sikap kita itu kan begini ya, yaitu urusan agama-agama mereka, terserah mereka. Itu kan sikap kita tuh. Ini ada orang Kristen, mereka ingin menjalankan peribadatan. Ya sikap kita ya, sebagai orang yang toleransi di dalam beragama, ya silahkan begitu. Beri mereka ruang. Tapi kan dalam hati kita tidak ridho, dalam pengertian ya kita bisa apa begitu. Inginnya kita, mereka tidak demikian, tidak menyembah Tuhan yang palsu. Karena dalam itikad kita Tuhan yang mereka sembah itu kan palsu, tidak ada pada kenyataan, atau pada kenyataannya bukan Tuhan. Kita tidak mau hal itu. Kemudian kita kalau misalkan mengetahui ini orang nanti tidak akan sampai keluar dari api neraka dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Akhirnya ada rahmat di dalam hati itu supaya orang ini tidak berada terus dalam kesesatannya. Tetapi di lain pihak, kita ini kan hidup di negara yang toleran. Dan di dalam beberapa permasalahan, orang yang kafir pun tidak boleh diganggu. Begitu, harus dibiarkan di dalam keyakinannya. Harus dibiarkan mempraktekkan ibadahnya. Yang mana ada kafir zimmi. Di dalam syariat itu kita disebut begitu ya. Kita disebut sebagai itu. Nah ini susahnya. Jadi dalam hal-hal yang seperti ini ya bedakan oleh kita antara toleransi dalam pengertian zahir dengan hati. Karena jika sama kemudian di situ ada ridho anil kufri pada kenyataannya pada diri kita, naudzubillahi min dzalik, maka kita ini sudah kafir. Naudzubillahi min dzalik. Dan apabila kafir dia tidak akan masuk surga. Qat'an itu ya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itu bagi yang menonton sulitnya di situ. Nah sekarang ya, apalagi yang Bansar Ansor itu kalau nggak dikasih pelajaran tentang ini, kemudian disuruh menjaga gereja, kasihan. Ya kalau mau disuruh menjaga gereja itu akidahnya harus bagus dulu. Apa yang bisa mengeluarkan mereka dari agama itu harus bagus, harus dibahas. Nah ini Kang Deddy Mulyadi ya sebagai seorang gubernur didatangi oleh seorang romo, seorang pendeta, yang mana kasusnya itu gerejanya akan disita karena permasalahan tanah. Jadi tanah yang dipakai gereja itu disekolahkan, dijaminkan tanahnya itu nggak bisa bayar, akhirnya disita oleh pengadilan. Itu cepatnya lah ya. Dan ini banyak sekali pelajarannya. Datang kepada Kang Deddy Mulyadi sebagaimana akan kita saksikan sekarang. Itu konteks besarnya dulu ya. Jadi Pak Pendeta ini meminta tolong kepada KDM. Bagaimana videonya kita saksikan. Koordinasi kemarin dari pihak keamanan pun yang diberikan ke kami notulensinya, mereka itu sebenarnya keberatan karena jemaat kami itu semuanya anggota Armet Yon 5 Bapak. Jadi sebenarnya adik-adik Yon Armet itu pun merasa ya, 40 tahun dan itu dulu tanahnya punya siapa? Dulu tanah diberikan hibah atas oleh misionaris Bapak. Jadi dihibahkan kepada pendeta Timbul Panggabean. Oh, pendeta Timbul. Siap. Kemudian sebelum beliau meninggal, beliau berwakaf. Saya tolong dikuburkan di depan gereja dan itu kami lakukan Bapak. Kemudian dia bilang sebagian tanah ini diberikan kepada gereja. Masalahnya Bapak non sewu kami berbudaya ini nggak mungkin kami bilang Pak sekarang Bapak bikin ini seolah-olah kami menyuruh dia meninggal. Nggak taunya aspek administrasi yang bersifat akta hibah dari pemiliknya sampai sekarang nggak ada. Hibah kan pemilik ini menghibahkan nih tanah nih. Kemudian kan hibah itu kan harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Belum Bapak, belum sempat beliau keburu meninggal. Siap. Ya kan karena tidak tahu meninggal kapan. Siap. Kemudian anaknya yang nomor 3 mengalinamakan tanah itu ke dia dengan alasan untuk mempermudah bayar pajak.
Kemudian disekolahkan. Pertama yang disekolahkan dia adalah tanah warisan di luar gereja, 2 sertifikat. Jadi ini yang melakukan gugatan gitu loh Pak, atau misalnya yang menjaminkan tanah itu untuk pinjaman ke bank, itu adalah anak dari ahli waris. Iya. Nah, itu awalnya di tanah di luar gereja. Rupanya dia nggak mampu bayar Pak, di top up dengan tanah gereja yang sudah dialihkan jadi sindikasi. Awalnya satu BPR Supra di Cianjur, kemudian karena mungkin limitnya nggak sanggup, BPR kan punya limit, dia minta bantuan ke BPRK di BSD dan BPRK di TKI. Nah, waktu saya melihat itu, saya baru tahu nih Pak, sebagai gembala, sebagai pendeta, karena amanah dari pendahulu kami dulu, Pak Pendeta, kamu jaga gereja. Itu saja. Jadi saya nggak mikirin yang lain. Jadi ini disita oleh Bank Perkreditan Rakyat. Siap. Karena bukan BPR Bapak. Ya. BPR itu Bank Perkreditan Rakyat. Oh ya, siap. Siap. Oke, sebentar ya. Nah, ini ada beberapa video yang sengaja saya langsung loncat begitu ya, supaya nonton langsung saja ke YouTube-nya KDM kalau mau begitu. Jadi KDM ini waktu ditemui oleh Bapak ini menganjurkan dulu ini proses hukumnya dan sebagainya. Kemudian Pak Pendeta ini menjelaskan lebih rinci, kemudian KDM ini akan memberikan solusi. Nah, sampai saat ini kita mengetahui dulu kan, berarti memang ada gereja yang dibangun di situ atas dananya misionaris begitu ya. Nah, berarti kan misionaris ini ada. Jadi sudah jelas ada, sudah diakui begitu. Nah, makanya kalau misalkan dalam hal ini saya minta begitu ya, mumpung perkaranya jelas nampak jelas. Ini dilindungi oleh negara, dan karena ini dilindungi oleh negara yang mana mereka adalah misionaris, saya pinta begitu ya, orang-orang yang yang memperjuangkan ideologi mereka dari segi keislaman itu juga harus dilindungi begitu. Ya, yang kalau mereka itu misionariskan kristenisasi, berarti kita juga kan ada islamisasi. Ya, itu juga harus dilindungi juga oleh pemerintah, dalam pengertian pemerintah jangan ikut campur dalam hal itu. Ya sudah, ini selama aman, selama kondusif, biarkanlah seperti itu adanya. Dinamika keberagamaan, masuk Islam, keluar Islam, masuk Kristen, keluar Kristen, itu demikianlah adanya, karena negara kita memang seperti itu. Sekali lagi ya, harus dibedakan dengan keriduan di dalam hati. Itu yang mau disampaikan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari perkataan ini sampai sini, apabila begitu ya ada seseorang mewakafkan atau menghibahkan tanah untuk urusan umum, termasuk di dalamnya itu untuk urusan agama, tempat peribadatan dan lain sebagainya, segera urus sertifikatnya. Nah, kita ini karena tadi kata Bapak ini ya, kata Bapak Pendeta ini, kita kan orang beradab gitu. Masa orang masih hidup kemudian kita langsung Pak buatkan sekarang, kan nggak elok begitu ya. Betul, secara adab itu nggak elok, tetapi secara hukum ini supaya tidak ada masalah ke depan, ini harus segera diselesaikan. Karena banyak tuh masjid juga yang seperti itu. Ini udah jadi masjid masih digugat sama ahli warisnya. Ini udah jadi pesantren masih diwariskan begitu, masih digugat sama ahli warisnya. Ini kacau kalau seperti ini. Akhirnya nanti terjadi permasalahan seperti ini. Tempat ibadah kok malah dijaminkan, kok malah disita. Itu kan aneh. Nanti yang marah ada orang yang tidak paham. Ini nyebutnya apa? Sentimen agama lagi begitu. Akhirnya sara lagi, akhirnya ribut lagi. Saya sedikit agak ya, tenang Pak. Siap. Pendeta harus lebih tenang dibanding saya Pak. Saya lebih berat daripada pendeta, perasaan tantangan hidupnya. Nah kemudian, karena gereja kami mau dieksekusi. Ya sudah Pak, kan semuanya Tuhan yang punya. Siap. Buat tapi hidup ini umat saya yang nggak bisa beribadah. Hidup Bapak. ini kan sudah ada yang mengatur. Siap. Ya kan? Semua peristiwa itu adalah atas kehendaknya. Siap. Semua peristiwa. Tinggal kita kan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Siap. Nah, hikmahnya itu yang pertama secara hukum melakukan perlawanan hukum. Siap, Bapak. Ya kan? Secara sosial saya melakukan dialog sosial untuk menyelesaikan. Mohon dijembatin kami. Tetapi Bapak. juga kan dari sisi aspek bisnis barangkali BPR juga nggak boleh dirugikan. Sejujurnya Bapak Gubernur, hutangnya ke BPR berapa? 6 miliar. Oke, sebentar ya. Sampai sini saya sudah melihat videonya. Saya bisa merasakan apa yang Bapak Pendeta rasakan di sini ya. Ini urusannya uang besar, 6 miliar. Dan sebelum datang ke KDM, Bapak Pendeta ini sudah mengusahakan supaya 6 miliar ini terbayarkan. Tetapi dengan jumlah jamaah yang hanya 250 jemaat, mengumpulkan 6 miliar ini susahnya minta ampun. Dan karena lihat ya, Masya Allah, ini
sekali lagi ya, jangan sampai ada di dalam diri kita ini ridho anil kufri kufrun. Ridho terhadap kekafiran, karena ridho terhadap kekafiran ini adalah kekafiran. Jadi kita lihat ini dari segi kemanusiaan ya. Bagaimana susahnya di Indonesia ini seseorang tatkala ingin katakanlah mempraktekkan apa yang ingin dia praktekkan. Itu susah tuh. Susahnya juga bukan karena perkara yang tidak jelas, karena aturan, bukan karena perkara yang jelas, karena aturan yang tidak jelas. Jadi kalau misalkan orang Kristen ya dilarang beribadah misalkan di Mekah atau Madinah, itu kan aturannya jelas. Kalau aturannya jelas kan ya nggak jadi masalah, wong jelas kok aturannya begitu. Tapi kalau misalkan ini aturannya nggak jelas, itu yang bikin sakit. Ya, yang bikin sakit itu di situ. Dan ini dirasakan juga sebetulnya oleh pembesar-pembesar agama. Di dalamnya juga Islam. Coba lo ya, pembesar Islam yang hatinya itu merasa sempit karena tidak bisa bergerak. Ya, orang-orang lain bisa bergerak, ini tidak. Padahal sama dalam keagamaan seperti yang kita saksikan misalkan di Habib Rizik. Beliau itu sudah terlihat lelah sekali, beliau itu Habib Rizik itu. Ya, kita ada rahmat begitu ya kepada orang-orang yang secara umum ada di dalam agama itu memiliki hati yang bagus. Saya tidak mengatakan benar semuanya begitu ya, tidak. Cuman secara dasar orang-orangnya itu orang-orang yang baik. Yang baik ini belum tentu benar begitu ya, karena benar dan baik itu dua perkara yang berbeda lah. Kita lihat seperti itu saja dulu ya secara filosofisnya. Nah, ini banyak sekali tekanan terhadap Bapak Pendeta ini mau digusur, kemudian jemaat sudah dikoordinasi tidak terkoordinir, akhirnya mencari bantuan ke sana kemari buntu, dan tidak ada pikiran sedikit pun dari Bapak ini bahwa KDM itu mau membantu. Tidak ada pikiran sama sekali. Kita akan saksikan ini, surprise beliau itu ya. Makanya menjelaskan kepada Pak KDM ini, Pak, sudah kami usahakan begini dan begitu. Waktu saya ketemu dengan salah satu direktur, intinya kan kalau BPR itu kan pengen dibayarkan. Siap, kami sudah bikin dari gereja ini Bapak. Kami bikin surat resmi kepada BPR di BSD. Tanah yang di luar gereja silakan ambil. Bukan, intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan? Enggak, jadi gini Pak, berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Ya, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Nah, oke. Ini ya sampai sini Pak Pendeta ini punya sangkaan nanti solusi KDM gini, ya sudah kumpulin aja uang dari jemaat. Itu yang Pak Pendeta ini pikirkan menurut pendapat saya begitu ya. Makanya iya Pak, tapi tidak begitu. Ya Pak, tapi tidak begitu. Tidak ada pikiran sekali kali bantu. Kita mundur sedikit dulu ya. Gereja silakan ambil. Bukan, intinya kan BPR-nya pengen dibayarkan uang kan? Enggak, jadi gini Pak, berapa kemampuan gereja? Mereka bilang begitu. Ya, intinya BPR ini nggak akan mengeksekusi kalau hutangnya dilunasin. Betul Bapak. Kenapa kita nggak berpikir ngelunasin aja hutang BPR? Mohon izin Bapak. Yang pertama, jemaat saya itu semuanya anggota Yon Armet 5. Gajinya berapa sih Bapak? Kan bisa nyari bukan hanya dari sini. Dari mana saya nggak nyarinya Pak? Saya gubernur Pak. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya gitu. Ya udah kita cari dana daripada ribut ya kan. BPR nggak boleh rugi juga. Siap Bapak. Ya kan. BPR nggak boleh rugi Siap. juga. Ntar dulu kan baru mau Pak. Makasih Bapak. BPR. Bukan apa-apa Pak. Saya sangat kasihan anak-anak Yon Armet. Udah. Mereka ini 40 tahun gerejanya Bapak. Iya udah. Jadi gini, kalau dirikan lagi gereja baru di Cianjur, nanti rumit lagi. Siap. Terlalu banyak lagi nih aspek segala macam. Kan lebih baik gereja yang sudah ada ini tetap berjalan, yang sudah berizin. Siap. Ada jamaahnya. Siap. Ya kan? Siap, Bapak. Tugas gubernur hari ini adalah mencari uang untuk membayarkan hutang ke BPR. Siap, Bapak. Siap. Ya, siap. itu kan. Ya udah, tapi nggak boleh Pak. Nggak bijakan Pak. Nggak boleh.
udah. Tapi nggak boleh Pak. Nggak jangan Pak. Nggak boleh. Saya bukan apa-apa Pak. Udah. Saya hanya membutuhkan cuma saya. Udah lah Pak. Ya. Kan dari gini. Kalau diriin gereja kadang-kadang ya resisten terhadap lingkungan. Tapi kan kalau gerejanya sudah ada kan tidak mahal lagi membangun. Siap. Daripada misalnya Pemprov Jabar harus bersama jamaah membangun gereja baru lagi. Siap. Kan lebih berat biayanya. Siap. Kan lebih baik Pemprov Jabar memfasilitasi untuk dilakukan pembayaran terhadap rumah ibadah ini. Siap, Bapak. Ya kan? Siap. Nanti kan banyak yang partisipasinya nanti ada. Siap, Bapak. Nanti saya bantu. Siap. Ya. Siap, Bapak. Oke. Makasih, Bapak. Ya udah. Udah nanti kita cari. Oke, sampai sini. Yang tidak tersentuh itu mungkin nggak punya hati. Dalam pengertian apa ya? Dari segi kemanusiaan ya. Dari segi kemanusiaan. Ini susahnya kita ini. Punya ilmu, tapi punya hati. Susahnya di situ. Dan ini tidak boleh salah begitu ya. Di dalam menempatkannya. Jadi satu dulu yang mau saya lihat di sini ya. Bapak ini sampai sujud ke KDM. Ini orang Kristen loh ya, bukan orang Islam. Jadi jangan dihukumi dengan hukum Islam. Karena dari awal hukum Islam itu ya untuk orang Nasrani seperti ini tidak relevan kalau dibahas ya. Karena itu memang sudah demikian adanya. Mereka itu orang-orang yang bukan Muslim begitu. Jadi mau dikatakan musyrik, ya gimana dari awal sebelum sujud aja udah musyrik begitu ya. Yang mau saya tekankan ini seperti ini ya. Ini adalah tontonan yang menyentuh hati. Tontonan yang menyentuh hati. Tapi ada yang tolol di sini. Siapa? Editor. Ya. Itu yang tololnya tuh. Ini sudah masuk dunia digital. Tidak akan bisa dihapus. Yang mereaksi banyak. Dihapus nanti dari channel KDM, yang dari channel yang lain tidak bisa dihapus. KDM tidak tahu bakal diperlakukan seperti ini. Saya tidak melihat ada settingan sama sekali. Ya. Kalau kita menuduh ini settingan harus ada buktinya. Dari gestur dan segala macam saya tidak melihat di sini ada settingan. Kalau misalkan orang ini dipersilahkan untuk bertemu dengan KDM, mungkin di situ ada penyaringan dulu. Saya tidak tahu. Karena yang ketemu sama KDM itu pasti banyak yang mau ketemu itu. Nggak mungkin juga kan semua orang itu dipersilahkan. Jadi mungkin ada ring 2, ada ring 3. Saya tidak tahu kemungkinannya. Dan kalau saya yang menjadi seperti KDM, pasti saya punya ring seperti itu. Nggak mungkin juga kan semua orang yang mau ketemu itu diladenin begitu. Itu menghabiskan waktu dan berbahaya. Berbahaya tiba-tiba orang deketin KDM ada apa-apa begitu ya. Nah, tatkala masuk KDM tidak tahu ini orang mau ngomong apa. Kemudian terjadilah dialog yang tadi kita saksikan, dan dialog itu lebih panjang daripada apa yang telah kita saksikan. Kemudian keluarlah rasa bahagia yang teramat sangat sampai bersimpuh seperti itu. Ini sebaiknya tidak di kamera, kalaupun di kamera jangan dimasukkan ke dalam video yang akan ditampilkan pada post productionnya itu. Ini tidak elok. Coba bayangkan ya, gimana kalau kiai yang begini besok lusa, kalau ada nih ya, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada kiai yang minta tolong sama KDM, pesantrennya nggak selesai apa segala macam, sampai keluar kebahagiaan seperti itu, kemudian terjadi gestur seperti ini, saya mohon jangan ditampilkan. Ya, karena ini bermasalah, masalahnya besar begitu. Nah kemudian ya KDM tidak nyaman kan tadi kita lihat sampai sendalnya dibuka tuh, ya lihat sendiri itu betul gestur genuine itu gestur asli. Beliau tidak nyaman diperlakukan seperti ini oleh Pak Pendeta. Kemudian disuruh berdiri, cuman Pak Pendetanya ini bersimpuh, dan waktu bersimpuh itu dibiarkan oleh KDM, tidak langsung diberdirikan. Harusnya Pak KDM ini langsung diberdirikan orang tersebut. Cuman ya ini kan terjadi secara spontan dan secara natural begitu ya. Saya tidak mau menyalahkan gestur siapapun di sini karena ini memang terjadi secara spontan, secara natural. Cuman sekali lagi, ini yang ingin saya ingatkan kepada yang menonton, karena kita ini, saya yakin yang menonton saya ini kebanyakannya Muslim, malah kebanyakannya Ahlussunnah wal Jamaah. Pelajari perkara-perkara yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman, naudzubillah min dzalik, supaya kita tidak keluar begitu ya dari keimanan. Jadi jangan sampai ridho terhadap kekafirannya itu. Jangan sampai ridho. Itu suatu hal yang bisa mengeluarkan kita dari agama. Adapun dari apa yang terjadi indah kan sebetulnya begitu ya.
sebagai negara yang majemuk, yang toleran di dalam atau terhadap agama apapun, ini bagus. Dan setelah adanya video ini, saya memiliki harapan besar ya terhadap King Deddy Mulyadi. Ini Kang apa King ya? Kalau asalkan KDM ini jangan ngomong aja tentang agama dan jangan ngutak-ngatik urusan agama, saya tidak memiliki masalah sama sekali dengan yang bersangkutan ini, sama sekali. Tapi kalau ngomongin agama, di situ udah blunder abis-abisan KDM ini ya. Kalau sudah ngobrolin tentang agama dan mau tidak mau sumpah serapah itu ya keluar akhirnya. Karena memang hak untuk disumpah serapah ya orang kalau secara terang-terangan merusak agama itu ya, meskipun yang bersangkutan tidak sadar ya, dia ini merusak agama ya. Cuman ala kulli hal ya, video ini saya beri applause sangat baik sekali ya untuk Kang Deddy Mulyadi sebagai seorang gubernur begitu. Ini nanti juga kita akan menyaksikan bahwa beliau itu bagaimana caranya melunasi yang 6 miliar ini. Ya beliau punya network yang banyak, yang besar, banyak orang Kristen yang bisa dimintai tolong untuk mengumpulkan 6 miliar. Saya rasa itu tidak akan sulit begitu ya. Dan memang tidak akan sulit lah uang sebesar itu. Kemudian membukakan mata kepada kita, bukan hanya masjid-masjid yang memerlukan biaya, tapi ya gereja juga sama. Saya nggak tahu ini nanti ke depannya mungkin akan jadi lebih banyak bantuan terhadap gereja. Yang kemarin ke pesantren sempat terstop itu kan belum ada tindak lanjutnya tuh. Mungkin kepada rumah-rumah ibadat yang lain menjadi besar, saya tidak tahu dan saya tidak memiliki komentar apapun untuk hal itu. Dari segi bahwa KDM ini adalah seorang gubernur di Jawa Barat yang masyarakatnya majemuk, termasuk di dalamnya ada orang yang umatnya bukan mukmin, bukan muslim. Dari situ saya tidak memiliki komentar. Cuman ya, komentarnya di mana? Kalau yang Kristen saja seperti ini, diperlakukan seperti ini, amat sangat baik oleh KDM, apalagi yang Islam. Itu seharusnya ya, apalagi yang Islam. Jadi Habib Rizik jangan diganggu gugat begitu ya. FPI itu jangan diganggu gugat karena itu juga termasuk mengekspresikan cara beribadah ya, amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk mengekspresikan apa yang diyakini, ideologi yang dipercayai, selama itu tidak ada unsur kriminalnya di situ. Kalau ada unsur kriminal, jangan main hakim sendiri, tunjuk tuh ada bagian-bagiannya, polisi untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan, ada kejaksaan di situ untuk menuntut, ada hakim untuk memutuskan. Yang pejabat-pejabat jangan ikut-ikutan, apalagi instansi seperti polisi kayak gitu ya, nggak boleh ikut-ikutan. Disinilah intinya tadi ya, jangan sampai ridho terhadap kekafiran, karena ridho anil kufri kufrun. Tetapi juga kita ini harus bertoleransi secara syariat. Kalau kita pakai, kita punya konsep yang namanya kafir dhimmi secara syariat, secara negara sudah jelas. Tapi jangan sampai toleransi itu menjadi mencampurkan. Akhirnya yang hak jadi batil, yang batil dianggap hak begitu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah dan semoga orang-orang baik ini, termasuk Bapak Pendeta ini, mendapatkan hidayah dan jemaat-jemaatnya mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.